Hai guys, kembali lagi di YouTube channel saya Wirdan Z Official. Akhirnya hari ini aku bisa buat videonya teman-teman, tentang lanjutan yang kemarin. Setelah tamat SD, aku itu lanjut ke SMP, namanya SMP Negeri 40 Medan. Dia nggak jauh-jauh juga sih dari rumahnya aku. Dan yang paling saya ingat waktu SMP itu kejadiannya adalah kesurupan. Teman-teman juga pernah akan mendengar kata-kata kesurupan, atau bahkan dulu teman-teman juga waktu sekolahnya ada yang mengalami kesurupan. Nah, bercerita tentang sekolah, bukan sekolah saja sih, bahkan di tempat dimana kita berpijak sekarang atau gedung-gedung yang berdiri sekarang itu dulu-dulunya adalah tempat penjajahan, tempat Belanda, adalah tanah kuburan atau apapun itu. Sama seperti di sekolahnya aku. Iya, aku aja sampai merinding nih. Di lapangan sekolahnya aku itu, dia ada kayak kuburan, terus dia dipetakin gitu, di tengah-tengahnya ada kuburan beberapa gitu ya, terus di samping semen petakannya itu ada pohon yang berdiri tegak besar ya teman-teman. Kejadian kesurupan yang paling aku ingat itu saat itu kelas 7 dan sekolahnya ini bertingkat, aku di tingkat 2-nya. Saat itu aku sama teman-teman aku bertiga turun terus mau menuju belakangnya sekolah, karena kantin di sekolah kami itu ada di belakang sekolah. Untuk menuju ke kantin sekolah, kami itu harus melewati lapangan yang luas itu, dan di situ ada kuburannya itu. Setelah kami berjalan melewati gedung kelas kami, tiba-tiba 1, 2, 3 dem, semua di satu titik-titik yang berbeda, perempuan-perempuan siswi-siswinya itu pada pingsan. Dan aku masih ingat itu di tengah-tengah lapangan, satu perempuan ini, satu cewek siswi ini, dia lagi jalan, tiba-tiba dem gitu jatuh. Gak lama terdengar dari kelas-kelas teriakan histeris, dan itu banyak ya guys ya, banyak. Ini sampai merinding ini, sampai guru-gurunya itu kewalahan ya saking banyaknya. Jadi mereka itu dikumpulkan dalam satu ruangan di UKS ya teman-teman, digopong gitu kan, terus dibawa ke UKS. Lalu gurunya memanggil ustadz atau guru agama yang bantu untuk menyadarkan siswi tersebut. Mungkin dari teman-teman sekalian yang menonton video aku ini berpikir kalau, ataupun yang di luar sana berpikir kalau kesurupan itu atau kerasukan itu adalah sesuatu yang merasuki tubuh seseorang di mana dia bertingkah aneh. Yang merasuki ini adalah sosok gaib, sosok makhluk halus, maka dia bertingkah aneh, berteriak-teriak, histeris, dan melakukan hal-hal yang mungkin di luar dugaan kita ya teman-teman.
Tetapi teman-teman juga jangan salah kalau kesurupan ini juga bisa dijelaskan secara ilmiah. Dari secara ilmiah, kesurupan itu disebut dissociative trance disorder, artinya kondisi di mana seseorang dalam keadaan yang tidak stabil dan perubahan identitas karena beberapa faktor seperti tekanan. Menurut Profesor Dadang, kesurupan adalah reaksi bentuk gangguan jiwa yang ringan karena stres dan tekanan kehidupan. Reaksinya adalah teriak-teriak dan menular dengan yang lainnya. Praktisi hipnoterapi Sugiono mengatakan bahwa kesurupan terjadi karena adanya memori sejak anak-anak seperti cerita horor dari orang tua atau teman-teman atau dari film horor tersebut. Nah, ini berarti bahwa memori-memorinya itu membeludak gitu ya kan, saat histeria atau rangsangan gitu dari yang lainnya. Saat ada satu orang yang lagi kesurupan gitu, dia yang mentalnya tidak baik atau dalam tekanan batin, atau dia yang teringat dengan cerita-cerita horor, dia otomatis rangsang pada pikirannya dia dan berakibat pada tingkahnya yang aneh ya teman-teman. Nah, mengapa terjadi di sekolah? Karena di sekolah itu ada banyak siswa-siswinya yang masih remaja, terutama SMP, SMA ya teman-teman. Tapi kalau SD kurang ya, karena di situ mungkin dia mengumpulkan memori. Nah, pada SMP dan SMA ini, disinilah dia mengingat memori-memori yang sudah dia dapat waktu kecilnya ya teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa bisa masal? Karena dimulai dari salah satu siswa yang menular ke yang lain, seperti teori latah ya teman-teman, yang tidak bisa mengontrol kelakuannya, atau yang memiliki mental lemah, atau dia sedang dalam tekanan. Lanjut ke kasus, contoh kasusnya yaitu kesurupan massal di Malaysia, SMK Pengkalan Cepa 2 ya. Peristiwa selanjutnya itu terjadi di Jepang, SMA Yanagawa, wilayah Fukuoka Prefecture. Ini terjadi pada tanggal 30 Juli 2014, tepatnya jam 10 pagi. Kurang lebih 26 atau 27 siswa ya teman-teman. Mereka itu berteriak histeris, pingsan, dan ada satu cerita ya teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan cerita horor, mungkin teman-teman itu tahu siapa yang saya ceritakan ini. Konon salah satu siswi dari SMA Yanagawa tersebut diikuti oleh hantu tanpa kepala yang ada di Gunung Hiko waktu ia melakukan tamasya atau berlibur. Nah, karena ceritanya ini, banyak orang yang menjadikan ceritanya ini patokan terjadinya kesurupan di sekolah Yanagawa tersebut ya teman-teman. Dan hal ini makin diperkuat dengan siswa-siswi itu yang kesurupan, dia berteriak seperti ini, bunuh aku atau mati, mungkin seperti itu ya teman-teman saya. Kejadian ini membuat pihak sekolah Yanagawa memberlakukan libur sementara karena mereka pun belum bisa menjelaskan kejadian atau apapun yang terjadi di sekolah ini tersebut terkait rumor yang beredar ya. Oke guys, di samping cerita ini semua, di samping video saya ini, teman-teman juga harus berpegang bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk hidup yang derajatnya paling tinggi di atas segala makhluk hidup di dunia ini ya teman-teman. Dan dari video saya ini juga, teman-teman boleh percaya atau tidak, boleh berkomentar bagaimana perspektifnya teman-teman, atau mungkin teman-teman yang pernah mengalami kesurupan bisa komen apa yang salah atau apa yang kurang dari video saya ini. Karena sejatinya saya hanya menceritakan pengalamannya saya waktu saya itu masih sekolah. Intinya teman-teman, pegang teguh keyakinan kalian, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan tetap melakukan apa yang baik di matanya ya teman-teman. Serta teman-teman juga harus bisa menghargai makhluk-makhluk hidup yang ada di sekitar kita teman-teman ya. Karena sejatinya kita itu tidak sendiri di dunia ini. Maka kita juga harus bisa menghargai orang-orang di sekitar kita, siapapun dia, dimanapun dia, bagaimanapun dia. Intinya kita harus menghargai dia ya teman-teman. Guys, jangan lupa tekan tombol like-nya, share,
dan komen ya teman-teman. Request, kritik, saran sangat saya tunggu dari teman-teman sekalian. Dan saya sangat berterima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah mendukung saya dengan subscribe video saya dan lebih bersemangat lagi untuk membuatkan video yang lain-lainnya untuk teman-teman sekalian. Dah, semoga kita sehat selalu. Ya. Aku mau nyanyi teman-teman karena aku lagi merindukan semua orang yang aku sayang. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Hati ini hanya rindu.